Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Diki Ridwan Juniansah dengan nomor induk mahasiswa saya 34022100557. Oke, di video ini saya akan melanjutkan tugas mata kuliah komputer bisnis yang dimana ini adalah merupakan pertemuan yang keenam dan isinya video tutorial tentang menginput saldo awal persediaan dan yang kedua menginput transaksi-transaksi perusahaan dagang di Mayob. Dan biar lebih detailnya dan biar lebih rincinya, simak video berikut ini. Check it out videonya. Baik, untuk tutorialnya seperti biasa kalian masuk dulu ke aplikasi Mayob, lalu buka file perusahaan yang telah dibuat, lalu pilih di menu inventory di sini, lalu pilih count inventory. Jadi kita akan memasuki tutorial menginput saldo awal persediaan. Klik count inventory, lalu counted yaitu stok persediaannya berapa, misalkan di sini 700. Lalu yang bawahnya katalis cyber stoknya 300, lalu adjust inventory, lalu continue, dan di sini data tanggal kita akan buat di tanggal 1 aja, 1 bulan 1 tanggal 1 2022. Lalu memonya ganti menjadi persediaan barang dagang, persediaan barang dagang. Lalu yang P01 ini harga dari produk yang pertama yaitu di harga 485.000. Lalu di harga yang kedua yaitu di 390.000. Lalu pilih account dan masukkan akunnya, akun dari persediaan produk tersebut yaitu di Jogo Salary Form. Lalu akunnya juga yang kedua pilih di menu persediaan katalis cyber. Persediaan katalis cyber. Lalu klik, kalau sudah selesai kayak gini, lalu klik record. Nah, untuk mengecek apakah sudah masuk atau belum, kalian pilih di menu item register. Nah, otomatis dia akan masuk di tanggal 1 sampai bulan 7, dan inilah cara memasuk input awal saldo persediaan di 339.500 untuk stok 700 itu harus menyediakan uang sebanyak ini. Atau juga kalau misalkan di sini juga bisa nih dicek. Nah, di sini juga bisa dicek 700, lalu sale price-nya, penjualan harganya segini. Atau kalau misalkan kalau misalkan mau mengedit harga, bisa di set item price. Nah, di sini apabila ada perubahan soal harga. Nah, seperti itulah video tutorial menginput saldo awal persediaan. Nah, untuk selanjutnya yaitu membuat menginput data transaksi-transaksi pada perusahaan tersebut. Jadi kalau misalkan mau menginput data perusahaan-perusahaan tersebut, kita harus paham dulu yang di sini nih. Ini adalah pintu untuk melakukan atau menginput data-data tersebut. Dan di sini ada akun, banking, sales, time buying, purchase. Jadi kalau misalkan untuk pembelian, kita pilih di menu purchase. Ini adalah untuk pembelian. Kalau misalkan penjualan di sales. Nah, ini untuk pembelian karena pertama-tama kita akan melakukan pembelian secara kredit untuk transaksi yang pertama. Kita pilih di menu purchase, lalu enter purchase, lalu pilih di suppliernya, pembeliannya mau kemana. Misalkan di sini ke PT Speak ID. Oke, yang pertama-tama yang harus diperhatikan, mohon maaf juga karena saya melakukan perubahan di nama-nama supplier di sini. Terus yang kedua saya melakukan perubahan di harga-harganya, dan yang ketiga saya melakukan perubahan di produk-produknya. Jadi yang penting lah kita paham secara jalannya gimana. Jadi insya Allah nggak apa-apa kalau misalkan ada perubahan di nama-nama ini, ya oke-oke aja sih menurut saya. Yang penting kita paham jalannya, insya Allah kita lancar ke depannya. Jadi saya melakukan suppliernya itu ke PT Speak ID, Widya Store, ini alamat saya, alamat perusahaan saya, lalu tanggal. Ini melakukan transaksinya itu di tanggal 5 Januari.
5 Januari, karena kita akan membeli secara kredit dan perusahaan PT Speak ini memberikan persyaratan terlebih dahulu, lalu kita termnya ganti menjadi in given of the day. Lalu ini secara soal ini 30 10 ya, tentang waktunya diberikan 10, lalu ininya 30, batas pembayarannya 30, lalu diskonnya diberikan 2%, lalu oke. Nah, di sini akan berubah menjadi 2% ke 10 net, batas pembayarannya 30 hari. Nah, terus yang kedua, oh iya, jangan lupa ini layoutnya pilih di menu item ya, item. Yang kedua yaitu memasukkan transaksi-transaksi yang digunakan, produknya seberapa banyak sih produk yang di pembelian tersebut. Nah, yang pertama ada di sini pembelian Jogo Salary Pool berjumlah 300 bits, lalu tab, item numbernya tab, di Jogo Salary Pool, pilih Jogo Salary Pool 300 bits ya. Tab, lalu harganya otomatis masuk 485, ini adalah harga Jogo Salary Pool. Totalnya menjadi 145 juta. Lalu jobnya ganti menjadi JB, jual beli. Lalu yang kedua kita akan melakukan transaksi yang kedua yaitu 400 page di Catalyst Cyber. Harganya 390, ininya 156 juta totalnya, ininya ganti menjadi jual beli JB. Yang ketiga kita akan melakukan transaksi di Lightspeed Ribbon, produk Lightspeed Ribbon jumlah 200. Lalu ini P ganti menjadi Lightspeed Ribbon. Tab ini 600, total 120 juta. Ini menjadi jual beli VPN. Nah, jangan lupa nih, ini kotak yang ada di sini tag inklusifnya hilangkan saja karena tidak ada pajak. Nah, inilah pembelian transaksi di 5 Januari 2022 membeli 3 produk. Nah, ini totalnya menjadi subtotal 421 juta. Nah, ini total amount, lalu tax. Jadi ini adalah tax adalah pajak ya. Nah, di sini untuk ongkos kirimnya, kalau misalkan ada ongkos kirim, kalian masukkan ongkos kirim. Misalnya di sini 500.000. Lalu PPN-nya ganti menjadi not reportable karena tidak ada pajak. Nah, 46 juta 400. Jadi totalnya di sini adalah 464 juta. Nah, ini adalah ada tax ya. Tax itu kalau nggak salah pajak atau diskon ya. Antara dua itulah, pajak dan diskon. 420 juta. Oh, pajak ya, pajak ya. Pajak dari 2% ini 42 juta. Kalau nggak salah sih pajak atau diskon. Tapi itulah antara diskon atau pajak yang ini. Jadi totalnya yang harus dibayarkan adalah 464 juta. Karena di sini PT Speak ID atau perusahaan saya melakukan transaksi yang berjumlah 25%. Jadi untuk pembelian atau untuk pembayaran sekarang yaitu totalnya yaitu 116 juta. 116 juta 116 juta 116 037 500.000 500 ya. Jadi 160 juta 37.500 ini adalah angka dari 25% pembayaran total di sini. Lalu kategorinya menjadi di cabang Surabaya. Nah, ini sudah ya. Jadi ini adalah cara melakukan transaksi secara kredit di Mayob yang kami lakukan 3 produk. Total di sini 464 juta pembelian secara kredit, 116 juta dari total
tanggal 25% ini. Lalu kalau sudah selesai, pilih di Ctrl R dulu. Nah, ini adalah jurnalnya, pengisian jurnalnya dari tadi pengisian data tersebut. 116 juta. Tang dagang masuk ke sini ya. Lalu oke. Lalu kalau sudah selesai juga record. Lalu di sini ignore. Lalu no. Lalu oke. Nah, ini udah selesai. Lalu cancel. Lalu kalau ingin mengeceknya, kalian pilih di menu akun, lalu akun list. Kita cari ongkos kirim ya. Nah, ini biaya angkut pembelian. Nah, yang tadinya 1 juta nambah menjadi 500.000. Jadi otomatis ini masuk karena awalnya itu 1 juta. Jadi masuk lagi menjadi 500.000. Lalu juga di persediaan Jogo Salary Report juga masuk menjadi 371 juta yang awalnya bukan segini gitu. Nah, untuk yang kedua, untuk melakukan transaksi secara kredit debit secara tunai seperti biasa atau yang namanya pembelian, kita masuk dulu ke menu purchase, lalu enter purchase, lalu supplier yang kedua misalnya di sini ada PT Pitaloka, lalu termnya ganti COD aja ya, COD, lalu ininya menjadi tanggal 7 Januari, lalu yang kedua masuk melakukan pembeliannya berapa pitch, misalkan di sini ada 50 pitch, tab 50 pitch like speed ribbon, tab 600, total menjadi 30 juta. Jobnya menjadi jual beli. Lalu di sini ada 30 pitch misalnya. 30 pitch. Yang penting jawabnya sesuai soal aja ya. 30 pitch. Di sini ada katalis Cyper. Price 390, total 117 juta. Lalu JB jual beli. Nah, ini kalau misalkan ada ongkos kirim silahkan masukkan juga 500.000 ongkos kirimnya, lalu PPN-nya ganti menjadi NT karena tidak ada pajak. Nah, NT di sini adalah totalnya menjadi 46.370 juta. Nah, seperti ini. Kalau misalkan secara tunai, otomatis kita akan bayar totalnya tersebut, total amount, jadi 46.370 juta. Lalu kategorinya menjadi ini cabang Tasik, lalu Ctrl R untuk mengecek jurnal. Nah, ini adalah contoh jurnal pengisian untuk tanggal 7 bulan Januari 2022. Kalau sudah selesai oke, lalu record, lalu ignore, lalu no, lalu oke, lalu cancel, lalu pilih di akun lagi, di akun list lagi, lalu cari juga biaya angkut pengiriman. Nah, ini biaya angkut pengiriman otomatis masuk karena tadi sudah melakukan transaksi 500.000, otomatis nambah menjadi 2 juta. Ini juga sama ke persediaan barang dan persediaan katalis Cyber yang tadi produknya bertambah menjadi 419 juta 400. Nah, seperti itulah tutorial cara bagaimana menginput transaksi-transaksi di Mayob secara kredit dan secara debit, dan juga seperti itulah video tutorial melakukan menginput saldo awal persediaan. Nah, seperti itulah video tutorial dari saya mengenai tugas komputer bisnis. Semoga bisa dipahami dan semoga bisa bermanfaat. Dan saya pamit, saya Diki Rejuan Juniansa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.